Jadi banyak penglihatan, banyak mimpi yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di hari-hari terakhir mendekati akhir zaman ini. Dan itu semua tujuannya supaya kita sadar kalau alarm sudah berbunyi. Artinya apa? Artinya kita perlu melekat pada Tuhan. Kita perlu selalu mendekat pada Tuhan, cari hadirat Tuhan setiap hari. Dan kalau kita lihat ya dari kacamata spiritual, kita itu hidup di hari-hari mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan banyak nubuatan yang sedang terjadi atau yang sudah digenapi di hari-hari mendekati hari zaman ini. Dan kalau kita lihat di Alkitab, firman Tuhan mengatakan juga hari-hari ini semakin jahat. Makanya kita perlu melekat pada Tuhan selalu. Biar apa? Biar kita tidak terseret arus ombak yang jahat. Nah, dari pembacaan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15-17 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Terus apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini dan seterusnya? Saya sudah merangkum ada 2 hal. Yang pertama itu bertekun di dalam Tuhan. Seperti apa? Doa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, dan renungkan juga. Kemudian pujian penyembahan pada Tuhan. Kita menyanyi, memuji Tuhan, kita juga mendengarkan lagu rohani. Dan itu sangat penting. Kenapa? Karena selain kita memuji memuliakan Tuhan, kita juga mengalami damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, yang berbeda dari yang ditawarkan dunia ini. Dan itu yang buat kita tenang, buat kita sukacita selalu. Walaupun kita diterpa badai apapun, kalau kita ingat Tuhan, pasti kita merasakan damai sejahtera. Kita selalu datang pada Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Nah, poin kedua itu bergaul dengan komunitas rohani yang membantu menguatkan iman saudara atau membangun iman saudara. Bagaimana caranya? Bangun persekutuan dengan orang percaya di dalam Tuhan, yaitu beribadah, ya, fellowship. Jadi jangan takut. Kalaupun memang ada penglihatan inilah, mimpi itulah mengenai apa yang akan terjadi, nubuatan-nubuatan, jangan takut, tapi tetap tenang di dalam Tuhan. Justru itu yang menguatkan, menjadi alarm, pengingat buat kita untuk selalu melekat pada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4-7 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Itu aja dari saya kali ini. This is Grace as Christian. Until next time. Bye. Shalom.